Jogja Interior. Mungkin bisa next. Oke, mungkin ini sedikit sekilas mengenai Bukit Vista, yaitu objektif kita untuk inspire delight dengan cara untuk building a trusted community where property owners can discover great talent. Dan dalam hal ini, community ini tidak hanya mencakup property partner, tapi juga community expert seperti Mas Aditya dari Jogja Interior gitu, untuk kemudian kita bisa inspire delight bersama dengan teman-teman dari property partner lainnya. Dan di sini memang peran kita berdua, baik dari Bukit Vista maupun dari Jogja Interior itu juga sangat besar dalam memajukan untuk kedepannya perkembangan dari properti-properti. Mungkin dulu Mas Aditya sudah pernah kan ya mungkin handle proyek gitu untuk bangun villa gitu-gitu ya? Ya, syukur beberapa. Yap, betul. Mostly person tapi swasta ataupun rumah. Oke, nice. Oke, lanjut. Next. Ya, ini mungkin format untuk diskusi hari ini lebih biar terlihat aja diskusinya sampai mana. Pertama ada introduction dari host dan juga community guest, terus juga ada discussion dengan Mas Aditya, dan terakhir closing statement. Simple sih. Jadi kita sambil jalan aja. Langsung next. Ailan, silahkan. Nah, ini on behalf of our CEO, Mr. Ching. Ini adalah seorang CEO dari Bukit Vista, sebagai co-founder juga, yang dulu studinya di 2002 at UC Berkeley EECS, dan pernah bekerja di Airbnb dan Aman Resorts gitu. Dan mungkin fun fact-nya adalah pernah dance with Hrithik Roshan and Aishwarya Rai in a Bollywood movie. Oh, Bollywood, oke. Ya, kelihatan mungkin ya. Nah, ya. Mama saya juga nonton soalnya, Utaran gitu-gitu. Oke, lanjut, Aileen. Ya, ini missionnya to inspire delight through hospitality innovations that positively transform guests, partners, and employees. Oke, lanjut. Iya, ini mantap kan? Ini foto lama itu. Foto lama, oke. Tapi masih terlihat fresh gitu, Mas. Kayaknya di website udah diperbarui deh, nanti coba juga. Oke, nanti boleh kita sambil cek-cek website juga sambil mampir-mampir. Mungkin boleh sedikit ini Mas, bukan feedback, apa sih, sekilas description gitu dari masing-masing portfolio yang ada di sini. Oke, jadi itu ada beberapa yang di show up itu, itu jadi kita membagi itu dalam 3 ruang besar. Jadi ada, kita nyebutnya ruang tinggal, ruang usaha, dan ruang aktivitas. Ya, ruang tinggal itu apa? Yaitu tadi kita sebutkan person. Jadi baik itu dari minor project ataupun mayor, misalnya mayor itu hampir seluruh rumah atau seluruh rumah. Kalau minor itu contoh kayak itu ada kitchen set sendiri, family room sendiri. Nah, itu untuk ruang tinggal masuk kategorinya. Habis itu untuk ruang usaha itu lebih usaha sama aktivitas nih hampir benang merahnya bersama, sama-sama untuk ekonomi lah intinya. Ya melakukan tentang sebuah usaha lah. Tapi kita kenapa sebutnya ruang usaha ini lebih kita nyebutnya di kelasnya middle, contoh outlet, counter, habis itu kayak outlet para ini apa namanya kayak macam ya kita tuh pernah itu toko roti. Nah kita itu nyebutnya masuknya ke kategori ruang usaha. Dengan ruang aktivitas lebih besar lagi itu udah company jatuhnya kayak macam startup, instansi, habis itu swasta, ya industri. Gitu. Barusan banget kita nanganin di Magelang itu tuh untuk bagian dari Indofood, perusahaan dari Indofood namanya Mirasa Food Industry itu yang mengekspor untuk keripik kentang. Kalau kamu tahu Kitela, yes, ya itu produsennya. Lumayan buat cemil-cemilan itu. Betul. Dan kayak harusnya sih mana saya udah minta untuk diperbarui karena seminggu ini mereka gabut. Kayaknya udah harusnya sih ya. Oh di websitenya ya, oke. Di websitenya. Oke. Abis ini kita ngintip-ngintip deh. Oke. Ya, berarti tadi yang membedakan tuh lebih ke lingkup usahanya berarti ya Mas? Ya, ruang cakupan sama lebih kayak macam spesifikasi segmennya sih. Ruang tinggal, person, ruang usaha tuh biasanya jatuhnya bisa person juga. Tapi kalau ruang aktivitas sudah agak middle up dan itu apa namanya lebih untuk kesehari-hari ya. Contoh kantor besar. Yang paling kecil itu startup. Oke. Itu berarti Mas Aditya klasifikasinya idenya aslinya dari mana tuh Mas? Atau mungkin pernah kepikiran ada ruang rekreasi gitu-gitu? Sebenarnya ini kita tuh gini, jadi ada beberapa yang di luar itu. Contohnya kayak booth pameran itu udah masuk.
Itu ada beberapa kayak Maybank, Nescafe dan lain-lain itu. Tapi gini, itu cukup minority, jadi bisa dibilang dia itu hanya 10% lah yang kita kerjakan dari seluruh proyek kita. Kita banyakkan yang untuk, karena kadang gini bilang, sayang kalau produknya itu dipakai untuk sementara di kita. Kita jujur harganya cukup tinggi karena menyesuaikan dengan material yang kita gunakan. Oke. Ada kualitas gitu ya, Mas? Iya, betul. Sayang sih kalau cuma sementara. Iya, betul. Itu. Ada kok, ada. Harusnya ada di website kita. Oke, mantap. Oke, siap. Terus ternyata kita udah mulai bahas-bahas soal portofolionya cuci interior, tapi kita belum kenalan nih sama Mas Aditya. Jadi mungkin bisa next dulu, Iron. Oke, silahkan Mas Aditya. Ini anak-anak masang foto yang di sini ya. Iya. Itu foto masih ya gitulah. Itu ceritanya lagi di Soekarno-Hatta itu. Ya kerjaan saya kan muter. Kalau candaannya itu cowok panggilan. Jadi di mana kita ada owner yang manggil kita, saya biasanya kalau nggak tim atau kalau saya sempat datang, saya yang datang gitu. Tapi mostly diutamakan kita yang datang, saya yang datang dulu. Karena apa? Biar langsung poin. Poin itu maksudnya apa? Biasanya kan kalau klien itu bercerita inginnya gimana, ada permasalahannya seperti apa, goalnya seperti apa. Nah di situ biasanya dari segi bisnis, habis itu outputnya nanti segi desain, dan bahkan RAB perencanaan sama berapa lamanya itu dikeluarkan, itu biasanya langsung ke saya. Jadi pengalaman kita kalau tim yang datang itu biasanya 2 kali. 2 kali maksudnya habis tim yang datang, kita menghargai karena dia waktu juga terbatas ya, para owner, klien. Habis itu misalnya masih kurang matang, saya yang datang sendiri gitu. Gitu. Jadi masih CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything. Iya tuh, kayaknya perlu ada perubahan, bukan eksekutif tapi everything. Itu. Ini apa nih perkenalan manajerial desain? Oke, nggak apa-apa. Iya. Emang mostly di desain sama produksi. Fun fact, not very interesting ya. Iya benar. Kalau ini saya yang bikin sendiri. Nggak ada yang menarik amat. Biasa-biasa aja. Oke, siap. Thank you Mas Aditya untuk kenalannya. Oke, lanjut. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke first topic ini, ada satu pertanyaan yang kelewatan sih Mas, di proposal tuh sempat ketulis. Jadi mungkin bisa sedikit ceritain nih Mas, kayak bagaimana dulu perusahaannya ini dibangun gitu, dan apa yang membuat ini tuh berbeda dengan perusahaan yang lain. Oke. Jadi kalau company ini dimulai itu sebenarnya kita tuh baru, termasuknya baru. Dan kita jujur masih agile ya, agile itu artinya masih berkembang. Kalau dimulainya officially sendiri itu 2018 Oktober tanggal 14. Itu officially. Artinya adalah gini, kita dari dulu saya itu awalnya desainer. Oke. Masih pakai vendor. Oke. Tapi gini, saya itu punya prinsip kalau kita nggak ada perkembangan atau sebuah inovasi, itu kita bakal mati. Kok prinsip saya pribadi. Jadi, tapi vendor saya itu pernah kita ajak untuk kita push lagi bahasa kerennya sih push to the limit ya. Itu contoh aja kayak macam kelistrikan atau apa. Ya, kita tuh nyebut sebuah unit interior atau item itu kita nyebutnya tuh unit. Jadi kenapa? Itu inspirasinya sebenarnya karena saya basicnya dari IT. Saya bukan basic dari arsitek ataupun desain interior, seriously. Cuma kebetulan rezekinya di situ. Oke. Itu saya tuh bilang gini, kan biasanya cuma kabel ditarik, kelihatan stop kontaknya sudah oke. Jujur secara fungsional itu sudah berjalan. Listrik sudah hidup, ada. Oke. Tapi gini jujur, kalau di perihal desain, saya di IT tapi fokus di bagian desain, itu ada yang namanya filosofi sama estetika. Keindahan. Itu next level ya memang. Jadi itu saya kurang suka dan jujur saya ngobrol dong karena saya perencananya sama vendornya, Pak yang kayak gini ya bahasanya gitu. Saya tuh dijawab, saya masih ingat sampai sekarang kata-katanya adalah gini, udah lama segini aja udah laku kok. Di situ itu jadi trigger saya untuk membuat in-house sendiri. Karena apa? Kita nggak bisa gini-gini mulu-mulu. Oke, masih laku saat ini, setahun lagi perkembangan sudah maju. Apalagi sekarang apa? Kita sudah mencapai yang namanya pakai ini. Karena kita sasarannya anak muda. Ya keluarga muda atau apa, kadang yang tua juga turun pakai produk kita juga, syukur sudah terjadi. Itu contoh kayak ini, kamu mungkin pernah dengar namanya smart home? Ya, arah kita ke sana.
minimalis, modern, tapi electricity lengkap dan canggih. Artinya adalah kita nggak pernah pakai lampu yang terlalu kayak macam, maaf, bolam gitu-gitu. Kita mesti minimal LED. Itu karena jelas lebih eco-friendly sama ya dihemat sama lingkungannya bagus kayak gitu. Habis itu ada beberapa harusnya game room sudah masuk juga, kita nyiptain kayak macam ruang spiritualnya Tojoyo itu yang pakai. Iya. Tojoyo 3 dia pesan ke kita game room sama rumah, isi rumah. Itu nanti ada kok, ada di YouTube channel juga ada. Oke. Untuk rumahnya gitu. Jadi lebih tepatnya kita memulai karena apa? Lebih tepatnya jujur gini. Karena saya nggak mau gitu-gitu aja di produk kita karena pembagian yang namanya segmen, dan jujur di Jogja itu terjadi yang namanya rendah, inilah bahasanya rendah-rendahan harga. Oh iya, mainnya di harga ya Mas? Betul, karena saya dulu di Jakarta dan saya percaya yang namanya apa, kalau kamu bertarung di harga kamu nggak bakal long last, saya percaya itu. Dan apa, saya nyebutnya ya kalau pakai kata-katanya Mas Deddy Kobuzer, smart people. Iya. Ya kurang botak aja sama kurang keker ya. Oh iya benar. itu saya percaya klien-klien kita smart people karena apa? Sekali lagi ada harga, ada rupa, dan sekali lagi kenapa saya bisa ambil di sana, memilih untuk segmen di sana, saya pasti akan bahasanya kayak macam memutus material-material yang nggak pantas untuk digunakan lagi menurut saya. Gitu. Contoh, iya. kalau kamu tahu gini, kita sama-sama tahu, pasti tahu yang namanya Informa IKEA ya. Secara desain it's good, but material ya so-so lah. Nah, kita jujur pakai material di atasnya itu. Sederhana, kalau mereka pakai material, kenapa bahasanya kayak gini? Selalu kita dibandingin ya, kenapa desainnya sama tapi punyamu lebih mahal? Karena sederhana gini, kalau udah dibungkus nggak kelihatan. Oke, tapi kamu nanti bakal ketahuan itu kalau udah dipakai dari durability-nya dan quality-nya. Karena mereka pakainya particle board, serbuk kayu, yang itu kena air atau apa rusak sekali sudah. Kalau kita pakainya plywood yang A1 gitu, export quality. Gitu. Itu yang membedakan. Udah sampai membedakan belum ya? Oh, belum ya. Sudah tadi sudah. Kejauhan, sorry. Enggak kejauh. Ini justru lebih komprehensif gitu. Jadi lebih kelihatan mana bedanya. Iya. Oke, siap, mantap. Oke. Tapi kalau dari apa ya, exposure Jogja Interior ini terhadap masyarakat Jogja gitu, menurut Mas Aditya gimana? Exposure tuh dalam artian gimana nih? Contoh. Brand awareness. Brand awareness. Aduh, kayaknya itu pantasnya yang jawab orang luar ya. Kalau saya nanti gimana ya, brand awareness itu kalau menurut ya sepengalaman kita ya, jujur ini kita baru berhenti itu saat ini. Kemarin pandemi yang tahun kemarin cukup berefek, tapi puji Tuhan alhamdulillah kita sanggup melewatinya. Dengan wujud apa? Kita project syukur nggak pernah putus, dan kedua malah kita melakukan pembangunan cukup besar-besaran untuk di workshop. Yang tahun kemarin, kalau sekarang jujur agak cukup berbeda case-nya karena di sini kita juga nggak boleh bekerja. Betul. Padahal aturannya boleh karena kita masih di konstruksi. Begitu. Jadi itu tadi yang awal-awal ya, itu kita bicarakan atas sama bawah kayaknya agak beda karena kemarin kita kena operasi bersama. Jadi kita ambil amannya, hak teman-teman tetap kita berikan, tapi karena saya nyebutnya ini bencana, itu kenapa? Jadi gini, mereka sehat, kita sehat, dan pekerjaan itu ada, tapi nggak boleh bekerja. Jadi cukup paradoks ya, ya kayak gitu. Jauh untuk brand awareness, kembali brand awareness, ini aja deh, lebih tepatnya cek di Google aja, itu kayak lebih berbicara lebih banyak deh. Review kita, di traffic kita, dan lain-lain gitu. Lebih enak, lebih konkret data soalnya. Gitu. Ya sih Mas, apalagi kalau PPKM gini. PPKM gini semuanya kena dampak soalnya kan. Ya, betul. Betul. Oke. Masuk ke first topic berarti. Oke. Mungkin sisa cerita tadi mungkin dari pengalaman Mas Aditya gitu. Kira-kira proyek seperti apa yang bisa memberikan impact kepada para property owner atau mungkin pada para klien dari sisi value-nya gitu dari proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Oke. Kalau impact menurut saya hampir semua merata. Karena apa?
pesan kita adalah apa? Kita membawa bring the happiness. Bahasanya kayak macam kita tuh bawa positive vibes, karena sejatinya sekali lagi yang before sama after itu banyak kita sampaikan di Instagram, itu pasti ada banyak yang ada mostly di project kita itu. Jadi gini, contoh ya, rumahmu jadi lebih bagus gimana sih kesannya, impact ya menurut saya. Happiness, mungkin awalnya suami istri saling bosen mukanya mengkerut jadi happy karena dapurnya istri baru, bapaknya game roomnya baru. Kayak gitu-gitu yang biasa cuma diletakin bebas macam-macam dan nggak terawat, nggak punya tempat yang compact. Habis itu kalau macam untuk impact, yang paling terakhir aja deh, yang Mirasa Food Industry itu impact yang mereka kejar dan syukur alhamdulillah itu kena. Mereka adalah dari direkturnya sendiri ya bilang ke saya, karyawan saya mas yang awalnya mau jadi mau niatan keluar jadi nggak keluar. Itu buat dia udah salah satu prestasi sih. Karena apa, office-nya di treatment dengan lebih baik gitu. Jadi lebih mudah, lebih seger, dan sekali lagi lebih canggih. Oke, memang itu sangat pengaruh banget sih ya Mas, dalam motivasi juga para pekerjanya gitu. Iya betul, karena kita percaya nggak melulu tentang gaji yang besar sih. Betul. Pertama dihargai di orang kan, gaji gede tapi mejamu reot, buat apa biasanya gitu. Terus gini, kadang orang kan pengen publish, lo kerja di mana? Gue di sini, Iya, foto story kantornya. gitu. Ya betul kayak gitu ceritanya. Oh, oke. Itu juga ada kok di YouTube ada. Oke, overall sama sih berarti kita ya Mas misinya untuk kan happiness tadi ya, kita juga inspire delight gitu. Jadi memang kita benar. Oke, siap. Lanjut Aaron, second topic. Okay, which projects do you feel really demonstrate your ability and talent gitu Mas? Which project do you feel really demonstrate your ability and talent? Sebenarnya kalau which project, kalau jujur saya paling suka game room karena saya suka nge-game juga. Kalau saya sih lebih tepat sekarang karena belum ini game roomnya jadi studio room dulu karena untuk kerja ya. Itu kalau yang ability atau talent ini jujur di pekerjaan yang cukup sedang mengalami postpone sampai waktu yang belum ditentukan sekali lagi. Itu ada di Surabaya. Itu di rumah di Citraland. Mungkin ada yang tahu nanti di Surabaya. Itu kita cukup all out ya, karena klasik modern kontemporer itu kita gabungkan di situ. Itu jadi kan banyak kan American style, white, wood gitu. Ini saya jujur karena merasa kurang hidup dan kliennya kok agak monoton ya Mas ya. Betul Pak, kok boleh kita angkat masukin kontemporer, suede ke color warna green, kita masukin untuk sofanya. Yang itu tadi, yang di depan sendiri tadi, itu untuk Surabaya itu. Oh yang tadi fotonya itu ya Mas? Ya, itu lightingnya ya cukup banyak. Itu jujur yang sejatinya cukup merepresentasikan, karena gini ya, kalau masalah interior kamu ditanya misalnya, interior tuh ini di rumah apa di hotel, sekali lagi itu cuma masalah variabel, tapi pokoknya sama. Intinya sama, cuma masalah variabel tinggal ditaruh di apartemen. Ada apartemen, sebenarnya kamu bisa bilang apartemen itu hampir sama seperti hotel. Lah. Ada benang merahnya sama-sama di flat, berapa luasnya kali berapa. Cuma bahasanya kalau hotel ya nggak 2 kamar, kecuali ada connecting roomnya. Kalau apartemen kadang kan settingannya studio tipe berapa gitu. Itu ada, kayak gitu. Itu. Oh ya. Mungkin masih berkaitan dengan project ini pasti tidak terlalu berbeda jauh dengan demand-nya berarti ya Mas ya. Iya betul. Mungkin dari Iron ada yang ingin ditanyakan? Oh iya harus oke. Nah, saya sendiri mau tanya, dalam di Jogja Interior ini kira-kira desain seperti apa ya yang kayak audiens ataupun partner yang paling sukai gitu? Misalnya mungkin ada desain rumah yang partner sukai menggunakan kayu atau desainnya lebih modern atau bagaimana? Oke. Kalau kita jujur arahnya ke minimalis modern. Jadi untuk wood kita masih cukup minimalisir, dan itu kita sebutnya untuk sementara ini pencilan, karena itu masuknya ke kelas yang major. Cukup ya, ini bahasa halusnya gimana sih? Kamu tuh bukan tua tapi dewasa kayak gitu. Ya, wood arahnya ke sana. Tapi sekali lagi kita pernah untuk menggarap itu, tapi jujur cukup minor. Kita lebih arahnya
ke minimalis modern, dan semuanya based on plywood dan HPL dan finishing duku. Dan sekarang kita punya divisi baru untuk sofa. Jadi semuanya bertipe modern ya, sesuai dengan zaman sekarang. Ya, minimalis modern itu. Nanti ada soalnya. Iron udah tahu mungkin yang Felis sama siapa? Satu. Yang Asa? Asa. Namanya Asa juga. Oh iya, kurang huruf H. Sama Asa itu kemarin sempat ngobrol sama Iron. Sebenarnya kita ada untuk next brand, biasanya kita dibayungi sama Jogging.works itu. Nanti sebenarnya untuk yang luar kota itu kita punya nama Jogging Living, dan yang untuk kayu-kayuan kita ada namanya Jogging Heritage gitu. Jadi biar pada tempatnya, jadi orang butuh apa nih yang setelahnya kayu, lari ke Jogging Heritage, joglo, 5 dan wood gitu. Kalau minimalis modern, oke, Jogging Living. Area Jogja interior Baik. di daerah. Oke, berarti memang menyesuaikan ininya ya, sesuai dengan karakteristik dari desainnya. Oke. Betul. Bagus. Oke. Itu juga bagus sih Mas. Biasanya kalau begitu kan orang-orang jadi lebih inget ya kira-kira. Ya, dari betul. namanya. Karena setiap orang punya selera, Betul. punya ya itu masing-masing. Oke, siap. Oke deh, lanjut ke third topic. Oke, who is the right type of client for your services? Smart people. Dari Corbusier berarti masuk ya Mas? Dan kita tahu apa background yang produk background yang dipakai dari Corbusier podcast itu dari HPL apa kita tahu. Kursi gamingnya juga Mas. Sama. Jadi waktu kemarin lihat tuh, ini pakai seri yang ini kayak gitu. Langsung tahu ya berarti sekali lihat. Ya karena kebiasa ya mungkin ya. Itu. Dan kenapa kalau kita sering diajak keluar kota, karena kita sekali lagi saya dari lama tinggal di Jakarta, bekerja di sana. Kenapa kita syukur rezeki sampai luar-luar, karena sekali lagi kita kualitas Jakarta tapi harga Jogja. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang luar mau pesen ke kita, jujur untuk minimal mending kita sarankan lokal. Jadi contoh cuma 1 unit gitu. Itu. Tapi kalau langsung agak banyak mes atau cukup besar, misalnya 1 rumah kayak gitu, itu pakai kita. Karena apa? Percuma kalau kan kita pasti ada transport akomodasi ya. Ya, kalau gede itu kepangkas jauh untuk harga yang ya kita sebutnya main city lah. Tapi kalau cuma 1, kita jujur lokal aja. Contoh kayak teman saya di Makassar mau manggil kita, tapi dia cuma 2 unit waktu itu. Kita hitung-hitung, bro agak berat, mending pakai lokal aja. Dia nanya lokal harga berapa? Oke, jujur lebih tinggi karena Makassar. Ya lebih tinggi, saya bilang masih masuk kok dan wajar, lebih tinggi dari kita. Ya cukup jauh tapi ya wajar. Karena di sana kita sama di Jawa. Oh iya, pengaruhnya ke biaya ini ya, operasional kayak. Betul, operasional dan gitu. Oke. Mungkin hubungannya dengan klien gitu kan pasti banyak ya Mas, kayak klien yang macam-macam gitu. Mungkin dari Felicia ada yang mau ditanyakan nih soal klien. Oke. Tadi berhubung sama tadi ya yang Kak Iron kan sempat nanya tuh biasanya kayak gimana prefer desainnya, terus jawabnya tadi yang minimalis ya. Nah, aku penasaran sih kalau ada nggak sih kayak request dari klien yang paling unik tuh kayak gimana? Itu tadi yang di Surabaya ada di website harusnya. Udah saya cek barusan ada, udah naik di website Jogja Interior. Itu jujur ya, saya yang di Surabaya itu masih dikatain terlalu murah. Tapi bisa dilihat, coba sambil bisa buka website nggak ya, biar enak. Gitu. Boleh Iron dibuka. Websitenya jogjainterior.com. Ya, sebentar. jogjainterior.com. Itu untuk brand awareness yang tadi ditanyakan Asa itu nomor 1 kita, yang 197 review. Bintang 5 itu. Wow. Jadi keren, coba turun. Nah, itu. Oh iya. Langsung data aja ya. Jadi nggak bagus kalau saya ngomong sendiri, kegeeran. Ya itu Tojoyo tuh, rumahnya Tojoyo yang atas sendiri. Ya yang barusan ini yang terbaru Mirasa Food Industry. Itu nanti. Jadi mana Mas yang Tojoyo?
Yang atas sendiri home. Ya itu home. Yang kiri itu virtual tour perencanaan, yang kanan itu waktu pembuatan. Boleh dilihat, silahkan. Itu perencanaannya. Keren juga sih ada virtual tournya, jadi orang-orang bisa ada gambaran gitu. Betul. Jadi gak hanya sekedar blueprint gitu kan. Betul. Jadi saya jujur ada teman juga arsitek ngata-ngatain saya kenapa pintunya masih klasik. Itu ada pesennya. Nanti. Oke. Itu ceritanya kan sekarang Tojo itu udah generasi kedua ya. Sampai saya cerita dikit ya. Generasi kedua, dan teman saya itu pun juga mengakui saya nggak bakal bisa hidup seperti ini tanpa jasa bapak saya yang pembikin foundernya Tojo itu, co-foundernya. Dan itu rumah tinggalan beliau. Jadi waktu itu awalnya mau dirombak semua. Tapi kita setelah sharing, akhirnya muncul ide, kok bisa jangan kok dari saya. Karena apa? Biar tetap, kalau asal pasti tahu, nguri-nguri kebudayaan sama eling-eling yang memberi. Jadi itu jujur nggak kita rubah, tapi kita kombinasikan gitu. Jadi nggak kelihatan lawas banget gitu juga ya Mas, tetap ada filosofinya. Tetap ada filosofinya. Dan kenapa mayoritas putih? Karena mereka dokter, suka bersih. Oke. Gitu. Wah, ada orangnya. Itu ada kolam, dan mereka nggak mau ada TV di lantai keluarga, tapi ada game room. Itu tangga naik ke game room, tapi ada book spot. Ya betul gitu. Karena ini jadi rumah utama, jadi kita butuh area cukup luas di situ. Kenapa ini kosong? Karena sering jadi tempat untuk ngumpul. Banyak mobilitas ya di situ. Ya betul, di situ. Ada virtual tour-nya juga, enak. Bagus ini sih Mas, apalagi ini pasti virtual tour-nya ini sih aku masih kayak oke, lumayan nih. Bagus, bisa buat visualisasi lebih jelas gitu. Iya, jadi bisa dibayangin. Oke. Lebih seru lagi lihat waktu produksi. Home production. Pasti kan harusnya familiar sama jalan ini deh. Itu emang kayak mau uji nyali Mas. Kayak mau uji nyali. Tuh. Ini depan rumah banget ini Mas, sumpah Mas, nggak bohong. Jadi Felis, Airen, jalan itu sekarang ditutup total. Iya. Itu yang membuat Asa mungkin agak pusing karena biasanya jalan itu nggak pernah sepi. Itu saya nyebut jalan 24 jam nggak pernah tidur tuh. Betul. Rame terus. Udah jadi berarti ya Mas sekarang ya? Sudah jadi. Sudah jadi karena udah agak lama dan malah sekarang udah hancur. Yang masih kecil-kecil berantakan. Ya. Enggak, maksudnya udah berantakan. Itu. Nggak dipakai berarti Mas kalau berantakan, nggak apa-apa, produktif tadi. Ini book spotnya. Nanti ini lagi bagus. Tapi beneran gengs, tadi depan rumahku banget. Oke. Ini kalau pekerjaannya gitu berarti dari luar Jogja Interior atau memang punya sendiri berarti? Kita in-house semua sekarang. In-house semua. Nggak ada yang outsource ya berarti? Outsource nggak ada. Itu kitchen, apa gitu. Ini tapi dulu pernah berarti ya Mas? Apa? Pernah outsource ya? Dulu pernah. Dulu pernah, terus makanya itu jadi rapih gitu loh. Sofa. Furniture juga dari Jogja Interior berarti Mas? Semua, kita in-house semua. Oke. Jadi sekarang kita in-house itu yang awal jujur interior pokok ya. Interior pokok itu artinya contoh kayak macam meja, kursi gitu-gitu. Tapi sekarang hampir semua karena jujur awalnya kita vendor. Contoh untuk plafon, konstruksi lah. Oke. Tapi sekali lagi karena dia seringkali agak miss di bagian ya gini lah. Sebuah vendor atau badan usaha itu kan punya karakter masing-masing seperti orang ya. Oke.
Dan kita tuh selalu mencoba untuk rezeki itu nggak mau dimakan sendiri. Itu contoh kayak ngerjain ini. Itu saya jujur masih pakai vendor untuk pengecatan dinding. Tapi habis itu plumbing juga. Tapi kita kena kerjaan di plumbing. Bahasanya plumbing itu dia ternyata anggarannya harusnya ganti pipa, tapi nggak diganti. Jadinya bocor terus di bagian kitchen tadi. Nah, seperti itulah. Jadi karakter-karakter itu yang jujur, maaf, untung yang dia dapatkan untuk ganti pipa tuh berapa sih? Kok bahasanya kalau kita tuh linemen, kalau linemen maksudnya jangan gitu-gitu amat lah dagang, kurang bagus. Kamu mah jujur itu malah mempersempit rezekimu. Jadi setelah terjadi hal-hal seperti itu, kita mesti akan jujur ada ya boleh ya di sini bilang seleksi alam. Oke, akhirnya apa? Kita sekarang in-house semua, standarisasi kita semua, kayak gitu. Kita servis itu kitchen set itu hampir ada 4 kali. Akhirnya kita rombak semua, bobok, ganti pipa, baru beres. Awalnya cuma tambal, bocor, tambal, bocor, tambal, bocor. Kan nggak ketahuan, kalau udah dibobok kan ketahuan cuma ujungnya ya, gitu. Akhirnya penasaran nih, pipanya nih kok kelihatannya kok agak kayak pipa lama kan kepegang tuh. Habis itu kita kita cutting lagi dindingnya, oh ternyata bener pipanya yang bermasalah, nggak diganti. Nah di situ seleksi alam, akhirnya di situ ya kita jujur sama vendornya kita kasih tahu aja. Cuma sekali lagi kita sebenarnya sederhana, nggak mau ambil pusing. Ya sudah berarti nggak cocok sama kita. Akhirnya apa? Rezeki dari Tuhan. Akhirnya kita in-house sendiri, ada pelatihan sendiri untuk plumbing sekarang. Gitu. Awalnya dari gitu-gitu. Kenapa ada muncul divisi sofa juga kayak gitu. Divisinya dari nama furniture-nya ya? Iya, betul, kayak gitu. Kecuali kayu ya, kayu itu beda case kalau kayu. Belum. Oh, Karena masih minor. Jadi kayu contoh kayak macam ini pakai jati, bengkira atau kayu mahoni atau apa itu masih belum. Treatmentnya beda. Gitu. Ya sih, kalau in-house semua kan jadi lebih mudah koordinasi juga sih ya, Mas. Betul sama ini, kualitas bisa kita kontrol. Betul. Ya, betul. Oke deh, sip. Lanjut kalau gitu ke fourth topic. Yep. In the simplest way possible, how do you typically charge for your services? Oke, kita untuk daerah DIY itu ada free survey ya betul. Lalu ini kita lagi program untuk namanya free gambar. Kemungkinan di 17 Agustus ini deh, menyambut 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, kita ada 2 free gambar untuk klien berserta virtual tour. Itu. Terus kalau untuk typically charge-nya itu ini gimana ya? Contohnya macam kayak misalnya saya ketika konsultasi atau kayak macam produksi atau gimana? Charge-nya itu seperti apa? Service. Karena service kita kan ada design and build. Yang dimaksud seperti apa ya? Kayaknya secara overall aja sih, Mas, kayak biasanya penentuan pembiayaan itu dari mana gitu. Oh, pasti dari ini. Kita punya harga start from. Kita punya. Tapi nggak semua interior bisa seperti itu. Karena kita kan customize ya. Jadi nggak rigid. Langsung misalnya ini A 10 juta gitu enggak. Gitu. Jadi nanti yang menentukan kita start from-nya aja range-nya agak gede. Contoh kitchen set. Kitchen set itu per meter lari gitu. Bukan per meter persegi. Untuk kabinet atas itu kita start from 1.700.000 till 9.800.000. Kok jauh banget nih? Itu per meter larinya. Di bagian bahan finishing, habis itu sama paling agak menggenjot itu bagian aksesoris kalau kitchen set ya. Karena aksesoris itu mahal yang dari stainless atau apa. Ya gitu. Jadi cukup variatif. Berarti belum ada patokan banget gitu ya, Mas. Yang penting menentukan dari customer-nya mau gimana. Kalau sementara ini ada beberapa contoh seperti kitchen set, almari, tapi yang sekali lagi mumpung custom, bikinlah yang beda. Contoh kayak betul. Kamu lihat book spotnya yang punya Tojoyo 3 itu, pernah nemuin belum interior di mana? Di mana? Saya nanya coba, Asa pernah nemuin belum? Atau Airen atau Felis? Kok ya itulah fungsinya dan keandalannya si custom. Jadi si pemilik itu bakal benar-benar unik. Gitu ceritanya. Lumayan sih malah jadi berekspresi gitu ya, Mas, dari ya, betul. Jadi
mumpung kita custom, jadi jujur ya bahasanya kayak macam kreasi si owner tuh dikeluarin semua. Aku nggak pengen nih, kok ini cuma kayak yang itu, coba bikin beda. Nah, kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi benar-benar custom. Ada juga contoh kalau andalannya para owner tuh ini Pinterest. Ambil referensi. Oh iya iya. Ya, ambil Sumbernya referensi. dari sana itu inspirasi. Betul. Saya mesti saya nanyain arahnya kayak apa. Mau yang klasik atau yang modern minimalis. Saya pasti kasih kayak macam dia kan mesti cerita. Habis itu kita kasih dua benar-benar gambar yang mewakili. Dia pilih misalnya ini klasik atau kontemporer atau ini minimalis modern. Dia pilih misalnya klasik kontemporer. Ya udah arahnya contoh kayak yang Surabaya. Oke. Kalau yang minimalis modern arahnya yang kayak Tojoyo itu tadi. Gitu. Oh, oke. Ya, betul. Ini kan berarti saat ini Jogja Interior lingkupnya masih di Jogja ya, Mas? Atau lingkup yang lain? Udah sampai luar. Udah sampai luar? Luar Indo? Luar, oh enggak. Luar kota Jogja ya berarti? Ya, kalau untuk luar Indo doain. Karena kemarin ketemu owner yang senang sama produk kita lagi diminta sampel produk untuk diekspor. Tapi sekali lagi, ini jujur PPKM, ya inilah. Kita sedang harus bersahabat dengan ini. Apa yang kita plan juga cukup terpengaruh ya. Kayak gitu, harusnya bahasanya sederhana gini, kita lagi ada produk contoh kayak Bookspot, kita mau bikin 2 sederhana. Satu untuk owner yang pesen, satu untuk kita sampel dan kita kirimkan. Ceritanya mau seperti itu. Tapi karena ya cukup, ini kita harus bersabar. Jujur kalau sampai sekarang Indonesia. Ya paling jauh klien yang brainstorming itu di Taliabu, Lampung, Toli-Toli. Mana itu Mas, Toli-Toli? Toli-Toli itu Sulawesi. Oh. Habis itu Berau. Ya, gitu. Tapi kalau kantornya berarti masih di Jogja, cuman kantor kita home base di Jogja. Oke, ini kira-kira ada rencana nggak sih Mas kayak memperluas area pasar mungkin di wilayah Bali gitu? Bali. Bali itu sebenarnya ada teman yang lagi bangun, namanya Urban Living, Mbak ya. Oh. Itu sama Mbak Maharani itu loh. Nah itu, Iren juga sempat kemarin cerita juga. Saya ada jujur sebenarnya kayak macam saudara angkat lah di Ubud. Oh, di Ubud. Namanya I Dewa Wira di situ. Kalau untuk sampai sana belum, karena sementara ini kita masih bahasanya gini, bisa dibilang 80% masih banyak di Jawa ya. Padahal Bali sebenarnya sebelahnya, cuma belum rezekinya aja yang bawa ke sana siapa gitu. Nanti pelan-pelan mungkin dari Surabaya bisa geser. Iya, amin. Mungkin dari ini kita sharing di Bukit Vista, ya ada rezeki bisa di sana. Tapi untuk saat ini belum. Oke, siap. Semoga ini deh Mas kedepannya bisa lebih berkembang lagi, apalagi di masa PPKM gini. Amin. Dan jujur malah banyak keluar kota atau waktu posisi 2020 setelah pandemi. Kita luar kota ada waktu itu 8. Oh, oke. Ya. Dari bulan Juli sampai bulan Desember kita muter 8 kota. Gitu. Sekalian jalan-jalan Mas. Iya. Terus update foto yang tadi Mas. Ya, makanya saya kenalin waktu kemarin update sama anak-anak itu dibilangnya kondektur bus Soekarno-Hatta. Oke lah. Iya, boleh. Oke. Mungkin topik terakhir nih, Iren. Yes, kita masuk ke last thoughts for our audience gitu, Mas. Kira-kira ada nggak sih mungkin tips dan trik yang ingin diberikan Mas Anditya gitu? Mungkin apa yang sudah dipersiapkan klien sebelum order suatu interior design, atau mungkin ada last thoughts lainnya gitu yang ingin disampaikan oleh Mas Aditya? Oh gitu. Jadi gini, jangan pernah takut sama harga. Karena what you pay, what you got. Pertama itu. Dan kedua, sekali lagi, itu tuh beriringan dengan kualitas. Kan. Biasanya kalau orang pernah tuh ada candaan di filmnya Raditya Dika, if you want quantity, come to him. If you want quality, come to me. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kedua, saya tuh sering kali dapat kontak dari orang benar-benar blank, tapi punya keinginan. Kayak gitu. Jadi jangan sungkan untuk ngobrol dulu. Entah terjadi langsung atau apa, itu sekali lagi rezeki Tuhan yang ngatur. Tapi dari silaturahmi nanti pasti ada insight baru, rezeki baru yang bakal datang. Saya sih percaya itu. Tuh, jadi sekali lagi ya sama-sama ceritanya mobil ada yang harga 40, 30 juta ada sekarang.
Tapi kenapa yang masih ada 3M dan lain-lain? Sekali lagi, sama-sama muter rodanya, sama-sama nempel aspal, tapi kenapa beda? Itu sekali lagi, yang membedakan selera dan sekali lagi orang kan berkembang pasti ya. Aku udah bisa nih pakai mobil harga misalnya 100 juta. Ke depan untuk yang lebih baik, lebih nyaman lagi, aku sebenarnya pengen nih pakai yang kali 500-an. Nah, gitu. Itulah yang bahasanya tentang perihal segmen. Segede-gedenya iklan, aku belum pernah dengar Lamborghini apa Ferrari atau apa bangkrut ya. Masih ada segmennya, bahasanya gitu. Artinya adalah apa? Setiap orang punya rezeki masing-masing. Kenapa di situ aku putuskan aku gak bermain untuk yang untuk yang particle board, dan aku memutuskan untuk yang A1 semua. Nanti bakal sekali lagi kamu akan dikenal, dan jujur itulah kenapa salah satu kenapa kita sampai keluar kota. Padahal Surabaya, Semarang, dan Jakarta itu punya pemain-pemain besar, tapi dipercayakan syukur ke kita ya karena itu sekali lagi kualitas. Selain kualitas juga apa? Tentang komunikasi. Kamu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misal pesan spesifikasinya 18 mili, tetap 18 mili, dan itu semua kenapa kita sambut di workshop kita. Jadi klien owner itu bisa megang yang namanya produk, jadi kita bertransparansi. Pak, kalau harga 1.000 dapatnya ini, 2.000 harganya dapatnya ini, gitu. Jadi kita semua transparansi dan enak. Itulah yang kita sebut ya kayak macam ini ya, rezeki ya. Biar panjang rezekinya. Iya betul Mas. Betul. Oke. Berarti poinnya lebih ke kualitasnya yang diperhatikan, jangan takut sama harga, lalu juga bergantung pada trust dan juga komunikasi yang baik antara klien dan juga perusahaannya, gitu ya Mas? Betul. Dan satu lagi maaf, aku boleh nambahin ya satu lagi. Boleh dong. Interior ini bukan harga murah, bukan barang murah menurut saya. Sebagai si produsen ya Pak. Betul. Ini harganya udah bisa lebih dari mobil atau mungkin lebih pastinya gitu. Jadi lebih baik saya investasi lebih, tapi bisa panjang daripada apa setengah-setengah, tapi hasilnya nanti setengah-setengah sendiri. Gitu. Ya seperti kali mobil, 30 sama-sama bisa bleeding, tapi jangan bawel ketika apa? Dia on the deal udah susah. Lagi dibutuhin, sering macet. Ya, what you pay, what you get. Tapi ketika dia, buat kerja ini kok, buat kenyamanan ini, buat kebahagiaan dan kenyamanan anak istriku misalnya atau suamiku, ya gitu, aku beli yang agak nyaman lah. Ya udah, pas dia butuh pakai, pas gak butuh dia pun tetap aman, kayak gitu. Tinggal dipanasin gitu, jadi gak bawel. Itu interior bukan harga yang murah. Karena investasi jangka panjang ya Mas. Ya betul. Daripada nanti, contoh misalnya kayak tadi harga kita di anggap aja 2 juta lah, 2 juta. Ada sebenarnya pasti yang 1.500.000, tapi nanti kamu 2 tahun lagi manggil ketemu sama si 1.500.000 itu udah posisi marah, dengan 2 juta ini posisinya, masih bagus, saya mau nambah desain atau ganti desain atau nambah lagi kayak gitu. Saya sih pilih yang 2 juta. Gak apa-apa dibilang mahal, saya percaya rezeki ada masing-masing. Gitu. Itu smart people. Siap-siap mantap. Ini Mas Aditya Golden Voice. Oke, siap-siap mantap. Thank you banget Mas Aditya untuk insight dan juga closing statement tadi mungkin ya sekaligus. Dan ini adalah kontak dari Jogja Interior, mungkin bagi para audiens dari Bugutista yang tertarik untuk berinvestasi juga nih di Jogja Interior, bisa di email ini halo@jogjainterior.com dan juga telepon atau WA atas nama Rizky Ahmad di nomor yang tertera di share screen ini. Ya. Atau sebenarnya bisa kita di website ada sudah namanya custom request. Oh iya betul di website juga ada. Boleh dilihat kan? Boleh dong. Oke. Di situ ada 2, instant request sama custom request. Yang di atas ini nggak sih? Itu di foto, itu untuk yang lebih kompleks. Jadi benar-benar detail. Atau, itu benar-benar detail. Jadi kamu udah nyebutin mau pesan apa, budgetnya berapa lokasi, alamat, dan lain-lain. Kalau yang bawah sendiri, coba turun lagi. Itu untuk instant request. Jadi nanti tim kita bakal follow up. Jadi cuma lebih dikit lah kolom yang diisi. Nama, mau ngisi apa, ruang tinggal, ruang usaha, atau ruang aktivitas, nomor HP yang bisa dihubungi, dan email aktif ya. Karena itu nanti kita reply-nya dari situ. Email aktif dan message-nya apa. Misal, halo saya mau nanya, mau bikin kitchen set ukuran ini berapa ya untuk model seperti ini. Gitu. Itu nanti akan dihubungi tim kita 1x24 jam. Oke, mantap. Infonya sangat lengkap dan komprehensif. Sampai ke website juga ya, Mas. Jadi lebih mudah orang-orang untuk kalau mau request.
Yes, betul. Oke, siap, mantap. Mungkin dari Felicia atau Iren gitu, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Dari aku udah sih, cuma mau bilang aja kayak hari ini topiknya menarik banget ya. Tadi aku dengar ada review juga kayak gimana apa ya Jogja Interior ini bisa transform your clients gitu, dan menurut aku ya that's something really valuable juga. Thank you, Felis. Thank you. Yeah. Sehat-sehat buat kamu dan keluarga ya. Itu ya, Sehat itu ya, dulu. Sir. Biar bisa ketemu suatu saat. Iya, benar. Aku bahkan juga belum ketemu Felicia nih. Iya. Dari Iren? Iren? Ya, untuk penjelasannya benar-benar detail sih. Ngejar-ngejar terus. Katanya anak-anak, Pak, ini intens banget, Pak. Iya, dijawab. Kadang saya yang jawab. Kadang jadi mohon maaf ya, Iren. Semangat Iren tuh. Rajin banget itu nge-update sama Mas Aditya sampai takut dianggap spam gitu saking seringnya. Gimana Iren? Ya, tapi dari penjelasan Mas Aditya hari ini kita bisa mengerti sih soal itu